Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, orang tuh dari sialnya ada yang tinggal barengan sama Nabi aja nggak bisa lihat Nabi loh. Namanya Ummu Jamil. Dengerin nih cewek-cewek nih. Ini cewek semua nih kan. Dengerin. Saya mau cerita kepadamu tentang cewek sial. Biar kita tidak termasuk di dalamnya insyaallah. Cewek sial namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu, ratu. Al-Jamil artinya kecantikan. Jadi nih ya, dari cakepnya sampai orang-orang lupa siapa namanya, manggil dia ratu kecantikan. Perempuan tercantik sekota Mekah. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan paling sial. Makanya nih, yang dikasih sama Allah nggak cakep-cakep amat kayak kita ini, mesti bersyukur karena ternyata orang paling sial perempuan cantik. Jadi cantik belum tentu bahagia, Dek. Cantik bisa juga sial, Dek. Masya Allah. Si Ummu Jamil ini adalah perempuan paling sial. Allah cerita dalam Al-Quran. Kata Allah, tabbat yada abi lahabin utab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Habis itu tuh dia tuh diceritain tuh. Wa mura'atuhu, bininya sekalian kata Allah. Siapa bininya Abu Lahab? Ini dia yang saya ceritain nih, si Ummu Jamil. Bininya Abu Lahab. Ibu, kita tuh kalau ngebayangin ya, orang jahat pasti mukanya jelek, padahal salah loh. Ummu Jamil tuh cakepnya cewek di Mekah. Abu Lahab cakepnya cowok di Mekah. Punya anak, ya ampun. Udah deh, cakepnya luar biasa. Kita melewat di belakangnya maksudnya. Ya Allah Bu, namanya Zainab, cantiknya luar biasa. Perempuan ini yang kabarnya pernah mau dinikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini si Ummu Jamil. Turun firman Allah, tabbat yada abi lahabin watab. Mencela Nabi Muhammad, mencela Abu Lahab suaminya, mencela anak-anaknya, mencela dia. Kesel banget dong. Gara-garanya tuh turun ayat waktu Nabi Muhammad jahar bidakwah, ngasih tahu orang-orang, saya nih nabi kalian. Orang-orang diem aja kecuali Abu Lahab. Abu Lahab bilang, tabban laka ya Muhammad ala hada jama'atana. Kurang ngajar nih Muhammad. Kamu kira kita nih pada gabut apa? Nggak ada kerjaan apa? Ali hada jama'atana. Untuk pengumuman nggak penting kayak begini, kamu mengumpulkan kami orang-orang penting ini. Kesel Abu Lahab sama Nabi Muhammad karena merasa bahwa Nabi Muhammad itu ngaku-ngaku aja jadi nabi. Nabi Muhammad sedih, diem aja. Allah jawab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, yang celaka bukan kekasihku Muhammad, akan tetapi kamu wahai Abu Lahab, celakalah kamu dan sungguh kamu telah celaka. Makanya Bu, kalau kita itu dicela orang, kalau kamu milih bales, ya udah kamu yang bales. Tapi kalau milih kayak Nabi, kamu diem tetap berbuat baik sama setiap orang, nanti Allah yang balas. Tapi kamu jangan doa, ya Allah balas ya Allah. Kata Allah, nah saya mau ngampunin dia, kenapa emang? Nggak bisa ya Allah, pokoknya harus balas. Allahnya kita atur. Kata Allah, padahal aku tuh punya sifat pemaaf, kenapa kamu minta saya buat balas-balesan? Nggak usah ya. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
Nabi diem, Allah balas, tabbat yada Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak manfaat yang kamu udah kerjain Abu Lahab. Wa ma kasab, harta kamu enggak manfaat, anak kamu enggak manfaat. Saya selana ronda talahab, kamu bakalan masuk dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa mra'atu, sama bini kamu tuh sekalian. Kena tuh sama bini-bininya. Makanya nih bini-bini ini jangan jadi partner keburukan. Ntar kalau suaminya sial, bininya ikutan kena juga. Jadi kalau suamimu lagi ngerjain dosa gitu ya, kalau kamu nggak bisa menjadi perubahan untuk taubat dia, sekurangnya jangan ikut-ikutan ngerjain dosa. Makanya nih buat adik-adik yang belum nikah, jangan pernah mau nikah sama pelaku-pelaku dosa, apalagi pelaku dosa besar. Dideketin sama cowok tukang mabok, jangan mikirnya gini, siapa tahu dah kalau kawin sama saya dia jadi taubat. Bisa, tapi bisa juga kamu yang ikutan mabok. Betul gak? Dideketin sama orang gak sholat, jangan mau deh. Jangan mau. Jangan mikirnya gini, ya siapa tahu gitu kalau habis kawin sama saya, dia siapa tahu gitu jadi preman insaf. Belum tentu, bisa jadi kamunya yang kemudian subuhnya jadi berantakan, kebawa sama dia. Jangan mau ketularan sama hal-hal buruk. Nih akhirnya kayak si Ummu Jamil. Ummu Jamil nggak ikut-ikutan bilang tabban laka ya Muhammad, celaka nih kamu Muhammad. Nggak ikutan, Ummu Jamil diam. Tapi dia partner, dia ikut-ikutan kesel, dia ikut-ikutan marah, dia ikut-ikutan benci sama Nabi Muhammad. Dan cewek nih kalau urusan benci-bencian, ya Allah, julid. Gitu kan ya? Cewek kalau udah urusan sebel sama orang, mukanya nggak bisa bohong. Ngeliatin aja, ya ampun. Kita nggak gitu insya Allah. Kita nggak kayak Ummu Jamil insya Allah. Satu hari Ummu Jamil nyamperin Nabi Muhammad, dia nanya-nanya sama orang. Muhammad mana tuh si Muhammad? Ponakan kan? Ponakan suaminya. Si Muhammad mana tuh Muhammad? Lagi nono deket Ka'bah sama Abu Bakar. Oh, sebelum masuk ke masjid nyari dulu senjata. Ketemu batu, lumayan gede batunya. Ah, ini dia nih. Batu gede dibawa sama dia. Nyari Nabi Muhammad, kelihatan Sayyidina Abu Bakar. Dideketin sama dia. Hei Abu Bakar, mana itu teman kamu yang namanya Muhammad? Sayyidina Abu Bakar bingung. Kenapa bingung? Nabi Muhammad depannya Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil nggak lihat. Sial-sialnya perempuan, sial-sialnya orang. Masih di dunia sama Allah nggak dikasih lihat mukanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Di mana Abu Bakar teman kamu tuh? Nabinya di depan Sayyidina Abu Bakar, senyum aja. Sayyidina Abu Bakarnya bingung. Gimana sih nih? Nabi depan saya dia nggak lihat, Nabi depan dia gitu. Kalau saya lihat muka teman kamu tuh Muhammad, saya bakalan pukul pakai batu ini. Pikirnya Sayyidina Abu Bakar, pantesan lo kagak lihat. Niat jelek bener begitu. Hati-hati kalau punya niat buruk, bisa-bisa kita tuh nggak dihadirin majelis ilmu, nggak dihadirin majelis maulid, nggak diketemuin orang-orang baik-baik. Kalau niat kamu jelek. Tapi kalau kita punya niat baik, insya Allah bakalan sama Allah dikasih kemudahan-kemudahan terhadap kebaikan-kebaikan. Kata Nabi Muhammad, katanya seorang ulama ya, bilang man fatah alaihi baban niyah fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Siapa yang membuka buat dirinya niat berbuat kebaikan, Allah bakalan bukain 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat baik. Kasih mudah berbuat baik. Teman-teman saya sekalian, abis itu dia keluar dengan marah, dibawa lagi batunya sama dia. Bawa keluar.
Sayyidina Abu Bakar nanya gitu, ya Rasul, dia nggak lihat engkau wahai Rasul. Marah sampai kayak begitu, muka hidungnya kembang kempis, merah, keringetnya sampai sejagung-jagung gitu ya. Dia nggak melihatmu wahai Rasul. Nabi bilang, kaifa ra'ani al-ainul umya, bagaimana dapat melihat aku wahai Abu Bakar, mata yang buta dari kebaikan. Semoga kita tidak menjadi seseorang di antara mereka tersebut. Nggak bisa lihat bagusnya orang. Nih hati-hati nih. Kalau kamu ngerasa kok kayak saya ya, saya kalau ngelihat orang negatifnya duluan. Ini jangan-jangan saya nih penerusnya Ummu Jamil. Kok saya kalau ngelihat hal-hal yang baik-baik dalam diri orang, atau bahkan saya ngelihat orang, kok saya nggak bisa fokus sama kebaikannya gitu. Ngelihat yang muda, saya bilang dia mah ibadahnya belum banyak. Ngelihat yang tua, dosanya udah banyak banget pasti. Ngelihat yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomong doang. Ngelihat yang bodoh, nggak dikasih ilmu berarti nggak ditakdir baik sama Allah. Ngelihat orang kaya, palingan pelit, sedekahnya kagak ada. Ngelihat yang miskin, itu hamba-hamba yang dihinakan sama Allah. Serem bener, serem bener. Hati-hati sama matamu yang selalu melihat hal-hal negatif dalam diri setiap orang. Akan tetapi kalau kamu punya mata yang terbuka, memandang kebaikan setiap orang, maka kamu akan selalu dimudahkan Allah untuk melihat hal-hal baik dalam diri setiap orang. Kalau kamu selalu memandang, mencari orang sisi-sisi negatifnya, seram teman-teman. Yang dibilang sama Nabi tadi tuh, bagaimana dapat memandang aku, mata yang buta, mata yang gak bisa lihat kebaikan-kebaikan. Lihatin, gak usah yang jauh-jauh. Dari orang-orang yang kamu kenali, Bu, lihat suamimu jangan negatifnya mulu, kesian. Ya ampun bang, kamu kagak ada gunanya amat sih. Mana jelek, hitam, apalagi gendut, apalagi perutnya buncit, makannya banyak, tidurnya ngorok, apalagi nih. Kok yang kamu lihat jeleknya mulu? Astagfirullah, astagfirullah. Coba mulai sekarang, liatin suaminya senyum. Suaminya bilang, kenapa kamu lihat-lihat saya gitu? Seneng jadi istri abang. Orangnya baik, gak pernah ninggal sholat, gak pernah mukul saya. Kalau saya salah abang maafin, makasih ya bang. Itu kan enak ya. Yuk teman-teman, lihat sisi-sisi baik dalam diri setiap orang. Anakmu juga gitu. Makanya jangan suka banding-bandingin anak orang, kesian anaknya. Lihat sisi-sisi baiknya. Semakin pandai kamu melihat kebaikan dalam diri setiap orang, matamu akan semakin terbuka, terbuka, hingga semoga matamu diizinkan memandang yang paling indah, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.